Kami menggugat sebagai bentuk dedikasi kami untuk menjaga kewarasan, untuk menjaga agar warga tidak putus asa terhadap perangai politik kita, dan untuk menjaga impian semua warga negara tentang Indonesia yang lebih mulia. Dan menjadi saksi atas dedikasi dan komitmen yang mulia untuk mempertahankan integritas dan martabat demokrasi dan konstitusi kita. Kepada Hakim Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, harapan besar dan tinggi itu kami titipkan. Manfaatkan momentum ini untuk perbaikan. Pasti akan ketemu, maka kita percayakan pada MK. Selamat malam pemirsa. Sidang perselisihan hasil pemilu sudah mulai bergulir di Mahkamah Konstitusi. Paslon Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud beradu strategi hingga ahli untuk membuktikan adanya proses pemilu yang terciderai. Gugatan ini menjadi tonggak penting untuk menyempurnakan proses pemilu ke depan, menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya seputar tahapan pemungutan suara saja, tapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap segala pelanggaran. Perbaikan seperti apakah yang harus segera dilakukan untuk memperkuat demokrasi kita? Saya Vera Bahaswan akan mengulasnya bersama para narasumber yang telah hadir di studio, yaitu ada Sekjen Partai Nasdem Hermawi Taslim. Selamat malam, Bang Hermawi. Malam. Kemudian juga ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Selamat malam, Bang Habib. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian ada Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Parera. Selamat malam, Bang Andreas. Merdeka. Merdeka. Oke, hadir juga nanti akan segera bergabung tenaga ahli utama KSP Ali Muhtar Ngabalin, dan sekarang sudah ada pengamat politik Firman Nur. Selamat malam, Bang Firman. Selamat malam. Oke, selamat malam semuanya, selamat datang. Tapi sebelum kita mulai diskusi, kita akan simak terlebih dahulu paket informasi berikut ini. Sidang sengketa atau gugatan Pilpres 2024 menjadi babak baru konstelasi politik tanah air, di mana kegaduhan pasca pemilu kini berpindah ke gedung Mahkamah Konstitusi. Dua kubu yakni Paslon 01 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Paslon 03 Ganjar Pranowo Mahfud MD kini harus adu bukti dengan penyelenggara pemilu yakni KPU dan Bawaslu sebagai termohon dan Paslon 02 Prabowo Gibran sebagai pihak terkait dalam sengketa Pilpres 2024. Sebagai pihak pemohon, Anies Baswedan menyatakan gugatan ke Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya untuk membuktikan dugaan kecurangan dari Paslon 02 dan dugaan intervensi dari pemerintah, namun gugatan ke MK sebagai wujud nyata dari koreksi terhadap penyelenggaraan pemilu agar hasil pesta demokrasi bisa lebih dipercaya dan baik untuk proses demokrasi ke depan. Ini mau dikoreksi, ini mau diberikan ketegasan sikap sehingga tidak berulang dan pemilu kita menjadi berintegritas, jujur, adil, dan hasilnya menjadi kredibel. Indonesia di persimpangan jalan. Dan pada Mahkamah Konstitusi kami titipkan kepercayaan untuk berani mengambil keputusan yang besar, benar, jujur, adil, demi arah Indonesia yang lebih baik. Arah Indonesia yang berintegritas. Tak jauh berbeda, pemohon dari kubu 03 Ganjar Pranowo juga menegaskan proses persidangan di Mahkamah Konstitusi bukan soal menang dan kalah, namun untuk momentum perbaikan pemilu ke depan. Dan semua harus menjalankan dalam koridor konstitusi, termasuk seluruh proses yang ada, dan kami berharap betul inilah benteng terakhir untuk memperbaiki semuanya itu. Dan tentu saja kami akan menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Konstitusi. Berbeda dengan Anies dan Ganjar, sebagai pemenang Pilpres 2024, Presiden terpilih Prabowo Subianto mengakui demokrasi adalah sistem politik yang tidak mudah dan sederhana. Meski banyak hal yang harus dikoreksi termasuk melelahkan dan mahal, Prabowo menegaskan rakyat Indonesia tetap menghendaki proses pemilu yang menjadi bagian dari demokrasi. Pemilu adalah alat demokrasi. Demokrasi adalah sistem politik yang kita
pilih. Memang demokrasi itu tidak mudah, demokrasi itu tidak sederhana, tetapi dibanding dengan sistem politik lainnya, ternyata memang demokrasi adalah yang dikehendaki oleh rakyat kita, dan kita ternyata dihormati oleh dunia begitu baik. Gugatan perselisihan hasil pemilihan umum khususnya Pilpres menjadi momentum bagi Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki kegaduhan politik. Pasalnya di Mahkamah Konstitusilah kebenaran dari gugatan tersebut dapat dibuktikan demi perbaikan tatanan dan juga proses demokrasi di tanah air. Di sisi lain, gugatan Pilpres juga menjadi kesempatan bagi Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan marwah kedaulatan rakyat, demokrasi, dan marwah untuk mengembalikan kepercayaan pada mekanisme pemilu di Indonesia sesuai dengan cita-cita proklamasi dan reformasi. Kita mulai diskusi, saya ke Bang Hermawi dulu. Bang Hermawi, dari proses sidang sengketa Pilpres yang berlangsung sejauh ini di Mahkamah Konstitusi, apakah dirasa sudah cukup meyakinkan majelis hakim? Ya, jadi persidangan itu kan yang pertama pemohon kita membacakan permohonan, kemudian termohon memberi jawaban bersama pihak terkait. Hari Jumat itu nanti pemeriksaan saksi-saksi ahli. Prosedurnya memang seperti itu, tapi kita berkeyakinan bahwa kalau tidak seluruhnya, beberapa petitum yang kita mohonkan tentu akan dikabulkan oleh pihak majelis karena bukti-bukti kita sudah valid, bukti-bukti kita dengan saksi, rekaman suara, dan beberapa bentuk saksi lain. Kita optimis pada hari Jumat itu pemeriksaan saksi, kemudian kesimpulan biasanya, saya tidak tahu kalau kali ini, pada Pilpres yang kemarin tuh kesimpulan itu tidak ada sidang, kita hanya memasukkan. Kita hanya memasukkan, kemudian nanti pembacaan putusan, karena ini 2 minggu. Kami optimis, kenapa? Karena MK ini kan mekanisme konstitusional, memang benteng terakhir dari perjalanan kepemiluan kita, tempat kita berkeluh kesah, mengadu dan membuktikan semua sinyalemen yang dikeluhkan oleh masyarakat, yang kita kumpulkan, yang kita verifikasi, saksi-saksi dengan tersumpah, apalagi keempat menteri yang sudah dipanggil, saya optimis mereka akan datang sebagai warga negara yang baik. Sebagai warga negara yang baik, ini juga momentum buat mereka untuk menegaskan prinsip equality before the law. Mereka boleh jadi menteri, tapi di depan hukum, di depan pengadilan, di depan mahkamah, mereka harus memberi kesaksian dengan disumpah, dan kita berharap kejujuran dan keterus-terangan para ahli itu, para saksi, mereka akan jadi saksi fakta, termasuk 4 menteri itu akan menerangkan kekaburan sinyalemen-sinyalemen kita yang selama ini kita masih anggap sinyalemen karena belum terbukti. Kita optimis bahwa keempat saksi itu akan membuktikan sebahagian sinyalemen kita. Kita tahu mereka orang-orang yang kredibel, saya tidak usah sebut namanya, dan para hakim mungkin bisa juga, ini tinggal 8 ya, hakim yang memeriksa Pilpres ini tinggal 8, ke-8-8-nya kita mengerti reputasi dan kredibilitas mereka. Kita optimis bahwa MK ini menjadi momentum yang baik buat kita untuk mengoreksi sejumlah kekeliruan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja dalam kepemiluan kita. Dan lebih utama lagi, walaupun tadi Pak Ganjar mengatakan ini bukan soal kalah menang, bagi kita ini soal kalah menang. Jadi kita menggugat di MP, di Mahkamah Konstitusi dengan harapan permohonan kita dikabulkan. Salah satu diktum, salah satu petitum kami adalah diskualifikasi paslon nomor 2 atau setidak-tidaknya, saya ulangi karena saya bagian dari tim lawyer itu, atau setidak-tidaknya diskualifikasi wakil presiden 02 nanti kalau mau pemilu diulang,
Pak Prabowo bisa mencari pasangan lain. Itu bisa diatur mekanismenya dengan keputusan Mahkamah Konstitusi. Tetapi poin saya singkatnya. Sebentar, jadi opsinya bisa Pak Prabowo dan Gibran didiskualifikasi atau Gibrannya saja Jadi didiskualifikasi begini, gitu ya? di petitum kita itu kita minta paslon 02 didiskualifikasi. Antara lain dari beberapa item. Yang pertama kita gugatkan keputusan KPU yang menetapkan pasangan ini Pendaftaran dan menang. penetapan. Kemudian kita minta mereka diskualifikasikan. Poin ketiga kita minta penetapan paslon yang juga oleh KPU sebelumnya itu dibatalkan. Lalu 01 Presiden Capres 01 boleh mengikuti Pilpres berikutnya yang kita ulang apabila dia mencari pasangan baru. Kalau dia tidak mau mencari pasangan baru dia juga didiskualifikasikan. Itu antara lain petitum-petitum yang kita uraikan dalam dan kita akan buktikan itu dalam kesaksian dan dalam kesimpulan kita. Demikian. Oke. Nah kalau Bang Parera bagaimana Bang Andreas, apakah juga sama tadi sampaikan bahwa optimis kalau kubu 01 gitu ya bahwa menghadirkan bukti valid dan bisa meyakinkan majelis hakim, apakah itu juga yang menjadi concern saat ini oleh kubu 03? Ya tentu pengajuan atau gugatan yang dilakukan oleh paslon 03 dengan persiapan. Dan persiapan itu tentu ya menyangkut materi-materi gugatan dan juga saksi yang akan menyampaikan kesaksiannya. Dan saya lihat proses yang terjadi di dalam 2 hari persidangan ini, Hakim Konstitusi cukup memberikan ruang baik bagi para saksi ahli, juga tadi saya lihat bagaimana Patra MCN juga menyampaikan sebagai saksi, dia memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan semua persoalan-persoalan yang selama ini menjadi tuntutan melalui para penuntutnya. Tapi itu juga yang merupakan hal yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Jadi saya melihat ini adalah representasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat dan sampai pada gugatan yang tuntutan yang disampaikan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Sekjen tadi, Pak Taslim, itulah yang ya selama ini dirasakan. Memang mungkin antara paslon 1 dan paslon 3 tidak persis sama di dalam tuntutannya. Tapi saling melengkapi gitu ya? Ya poin-poin itu kelihatan ada secara garis besar ini arahnya sama. Bahwa ada kekurangan-kekurangan, kekeliruan dan kecurangan-kecurangan yang harus diperbaiki. Karena apa? Karena kalau kita lihat pemilu itu kan bukan hanya pada saat memberikan suara gitu. Tetapi itu adalah merupakan suatu proses. Pemilu itu adalah suatu sistem. Dan sistem ini mulai dari ya ketika pendaftaran, kemudian proses kampanye, perjalanan kampanye, pemberian suara, dan kemudian pasca pemberian suara yaitu penghitungan. Nah dan saya lihat di dalam tuntutan ini ya diawali dengan proses mulai dari pendaftaran itu gitu. Dan itu ya sudah memberikan ada indikasi-indikasi cacat secara hukum yang dipersoalkan di dalam ya di Mahkamah Konstitusi ini gitu. Dan menurut saya ini karena ini juga di cover disiarkan termasuk oleh Metro TV, ada beberapa TV yang lain juga menyiarkan secara terbuka, ini publik melihat, publik memperhatikan dan ini merupakan suatu ya pendidikan politik yang baik juga buat masyarakat untuk mengetahui bagaimana proses pemilu yang mereka sudah lalui. Dan kalau kita lihat pemilu itu adalah puncak daripada kedaulatan rakyat, demokrasi itu adalah rakyat yang berdaulat. Nah disinilah kita lihat bagaimana semua proses itu berjalan dan ada kekurangan-kekurangan yang ada di dalam proses gugatan yang dilakukan oleh paslon 1 dan paslon 3 ini. Jadi saya lihat ini punya banyak nuansa di samping soal kita bagaimana gugatan tadi, tuntutan untuk ya tadi kalau sudah disampaikan oleh Pak Hermawi Taslim tadi bahwa ya untuk membatalkan hasil pemilu, kemudian ya pemilu ulang.
ya paslon paslon 02 digugat untuk dibatalkan, minimal calon wakil presidennya. Nah, saya kira itu semua adalah representasi dari apa yang dirasakan oleh masyarakat juga. Gitu. Dan ini saya kira sangat hal yang baik, dan kita berharap dan kita yakin bahwa MK akan, hakim-hakim konstitusi akan memberikan putusan yang adil untuk kepentingan demokrasi kita, kepentingan rakyat yang sudah memberikan suaranya. Sama ya harapannya bahwa majelis hakim akan mengabulkan gugatan yang diajukan baik itu kubu 03 maupun juga kubu 01 begitu ya. Nah, saya ke Bang Habib nih sebagai pihak terkait, apa yang dicermati dari gugatan para pemohon ini dan sebetulnya bagaimana strategi untuk mengcounter baik itu kepada kubu 01 maupun juga kepada kubu 03, Bang Habib? Ya, kalau saya cermati ya permohonan kedua paslon ini sejak berkas permohonan sampai tadi sebagian dari pemohon itu paslon 1 menyampaikan saksi-saksi dan ahli, saya tidak melihat adanya indikasi permohonan tersebut dikabulkan ya. Karena kita bersidang di MK ini kan bukan pertama kali dengan rujukan undang-undang yang sama ya, undang-undang nomor 7 tahun 2017. Memang model beracara, model bersidang di MK itu kan tidak sama persis dengan model di pengadilan perdata terutama. Dikira tadinya mirip, tapi ternyata ada dalam konteks pelaksanaan teknisnya ada hal-hal yang berbeda. Kalau di Mahkamah Konstitusi ini, majelis hakim memang cenderung lebih mengakomodir para pihak untuk menyampaikan segala argumentasinya secara maksimal. Baru kemudian dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya satu demi satu dibahas secara detail, secara rinci ya. Lalu putusannya MK ketika bicara soal pertimbangan putusan, MK kembali kepada hitohnya, kembali pada dasar hukumnya bahwa Mahkamah Konstitusi itu strict ya, membahas soal hasil ya, bukan sekedar proses atau prosedur. Nah, ini yang saya lihat gejalanya sama. Kalau kita bandingkan misalnya 2019 itu lebih ekstrim lagi karena yang maju bukan sekedar anaknya presiden tapi presidennya sendiri. Maka segala incumbent. Segala bentuk tindakan incumbent ya kan dituduh untuk menguntungkan dirinya sendiri. Kementeriannya. Jadi dulu ini kan bansos dan struktur aparatur penyelenggara negara dipersoalkan. Waktu itu juga sama persis. Bansos ya kan kalau kita baca putusan Mahkamah Konstitusi 1 2009 terutama halaman 1831 dan seterusnya sampai 1840. 1 bansos, 2 struktur pemerintahan negara. Soal bansos juga didalilkan waktu itu ya. Bagaimana bahkan waktu itu lebih ekstrim ya. Karena yang launchingnya presidennya sendiri yang punya kepentingan sendiri. Bukan anaknya atau orang yang dia endorse, dia langsung. Nah, pada kesimpulan ternyata Mahkamah mengatakan pemohon tidak bisa memfaktualisasikan. Artinya tidak bisa membuktikan adanya relasi hukum antara pemberian bansos dengan keuntungan yang diperoleh paslon petahana waktu itu. Begitu juga penggunaan struktur negara. Waktu itu kalau nggak salah seingat saya almarhum Pak Cahyokumolo yang diserang habis-habisan menggerakkan ASN supaya tidak sekedar netral tetapi juga mengkampanyekan program-program pemerintahan Jokowi. Ya, ada pertemuan kepala desa juga sama persis. Ya. Tapi intinya Mahkamah Konstitusi berketetapan bahwa sesuatu yang dilakukan secara hukum tidak yang dilakukan by law ya, tidak melanggar hukum. Oleh incumbent itu bukan sesuatu yang salah. Oke, jadi dari indikasi itu yang dulu pernah terjadi tidak akan dikabulkan begitu ya? Makanya. Kita harus jeda dulu sebentar soalnya Bang Habib, nanti dilanjutkan lagi boleh ya? Nih. Makanya rakyat ya kan ya, yang memang menginginkan keberlanjutan wajar kalau mengapresiasi semua capaian pemerintah sama seperti tadi kan dikatakan hubungan antara bansos dengan meningkatnya dukungan kepada Pak Prabowo. Memang ada hubungan, tapi itu hubungan yang tidak melanggar hukum. Sama seperti rakyat yang suka dengan jalan tol misalnya. Ada jalan tol ya kan ya, bagus. Suka dengan Pak Jokowi. Narasi kami kan melanjutkan kebijakannya Pak Jokowi. Otomatis orang yang suka jalan tol mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran.
itu tidak melawan hukum, tidak melanggar hukum gitu loh. Begitu juga misalnya rakyat yang suka sepak bola kita menang. Di era Pak Jokowi sepak bola kan kemarin bagus, menang ya kan. Tentu rakyat yang puas dengan prestasi olahraga di zaman Pak Jokowi juga pasti akan meningkat untuk memilih Pak Prabowo. Tapi bukan karena sebab yang melawan hukum. Nah, ini yang tadi gagal ya disampaikan, dibuktikan oleh ahli yang dihadirkan. Bahwa sebab dan akibat itu kan mesti mutlak. Ahli kita ya belum kan? muncul, bagaimana Anda bisa bilang gagal? Tadi yang disampaikan tadi ya. Oke. Ya tadi ya. Kita boleh break dulu ya, Bang Habib. Nanti kita akan lanjutkan usai jeda. Sekaligus saya juga akan menanyakan kepada Bang Firman gitu ya, dari perspektif politik, apakah sebetulnya proses gugatan di Mahkamah Konstitusi ini hanya untuk memperoleh kemenangan ataukah justru memperjuangkan kebenaran? Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di tadi, Pak. Panggung Demokrasi. Diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Ya, itu. Ya, sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya, kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.